makanan kami. Apa artinya makanan kami? Makanan kami tentu saja adalah makanan yang merupakan bagian kami. Makananku adalah makanan yang menjadi bagianku. Makananmu adalah makanan yang menjadi bagianmu. Makanannya adalah makanan yang menjadi bagiannya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajar kepada para pengikutnya, termasuk kita, untuk meminta kepada Allah apa yang menjadi makanan kita, apa yang menjadi berkat kita, apa yang menjadi bagian kita yang ditentukan Allah bagi kita. Ingatlah bahwa tadi sudah saya katakan, roti ini adalah perwakilan dari semua kebutuhan jasmani kita. Itu berarti bahwa masing-masing kita sebenarnya makanannya itu ada sendiri-sendiri dari Allah. Masing-masing kita itu sudah ada berkatnya sendiri-sendiri dari Allah. Masing-masing kita itu sudah ada bagian sendiri-sendiri dari Allah. Jikalau aku ini anak Allah, Allah sudah sediakan berkatku sendiri, makananku sendiri. Jikalau kamu anak Allah, Allah juga sudah sediakan makanan dan berkatmu sendiri-sendiri. Setiap kita sudah ada berkat khusus sendiri-sendiri yang Tuhan memang peruntukkan untuk kita. Dan kita diajar untuk meminta, berilah kami makanan kami. Makanan kami. Roti kita dari Allah. Maka seharusnya yang kita nikmati itu adalah roti atau makanan yang Allah berikan kepada kita. Sayangnya banyak orang meminta makanannya dari Allah, tapi ternyata memakan yang bukan makanan dari Allah, tapi makanan orang lain yang dirampasnya. Apa yang seharusnya menjadi bagian orang lain, apa yang harusnya menjadi berkat orang lain, dicuri, diambil dengan paksa, atau melalui tipu daya, sehingga banyak orang yang seharusnya menikmati berkat itu kehilangan berkat karena diambil secara tidak benar. Di dalam permintaan, beri makanan kami, harusnya membuat kita sadar batasan untuk tidak merampas makanan orang lain. Makanan-makanan atau roti-roti yang diambil secara tidak benar sebagai hasil rampasan, itu yang dalam bahasa kitab Amsal roti tipuan dan makanan kemalasan. Amsal 20 ayat 17, roti hasil tipuan sedap rasanya, dan seterusnya. Ada roti hasil tipuan, berarti ada orang yang memakan bukan rotinya sendiri, dia memakan roti orang lain, hasil tipu orang lain. Amsal 31 ayat 27, dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ada makanan kemalasan, maksudnya ada orang yang malas-malas tidak mau kerja, orang lain kerja, giliran orang lain kerja dapat makan, dia ambil makanannya. Itu namanya makanan kemalasan. Ini berlaku bagi para koruptor bangsa ini yang telah memakan dan memakan sangat banyak makanan orang lain, dalam hal ini makanan rakyat. Semua orang Kristen yang bekerja di lembaga pemerintahan atau organisasi-organisasi yang memungkinkan untuk melakukan korupsi harus sadar ini. Dengan mengkorupsi uang-uang tertentu, banyak makanan orang lain yang kamu rampas, banyak roti orang lain yang kamu rampas, sehingga kamu memakan roti hasil tipuan atau makanan kemalasan. Kita minta kepada Allah, dan kita tahu bagaimana cara Allah mengabulkan permohonan kita. Minta makan tidak turun dari langit, tapi cara Allah memberkatinya, memberikan makan itu melalui kerja. Di Matius pasal 6, Yesus bicara tentang pandang burung-burung di langit yang tidak bekerja, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan Bapamu di surga. Tapi bukan berarti burung pasif, tunggu saja di sarang buka mulut lalu Tuhan kasih makan dari langit. Tidak, Tuhan kasih makan di laut, kasih makan di padang, kasih makan di rumput-rumput. Tugas burung pergi dan cari makanan-makanan itu. Dan ada banyak orang kerja keras cari, tapi banyak pemalas hanya menunggu saja, dan giliran ada kesempatan roti orang lain diambil. Kita meminta bagian kita, tapi bagian yang harusnya menjadi berkat orang lain kita ambil, dan kita menjadi kenyang bukan dengan makanan kita. Makanan-makanan itu, roti hasil tipuan, makanan kemalasan itu tidak akan pernah menjadi berkat bagi kamu dan bagi keluargamu. Jadi kalau kerja proyek, kerja jujur. Kerja cari duit, kerja jujur. Tidak boleh melibatkan penipuan di dalamnya yang pada akhirnya merugikan dan merampas berkat orang lain. Dengan berdoa, Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami, seharusnya memberikan rasa puas pada diri kita, sehingga tidak menjadi iri hati dan cemburu kepada berkat orang lain. Tapi pada saat yang sama harus mencegah kita untuk merampas berkat orang lain. Kita mesti punya prinsip seperti Agur bin Yake yang dia berkata begini dalam Amsal 30 ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, biarlah aku menikmati makanan
yang menjadi bagianku. Semua pengusaha harus berdoa kayak begini tiap hari. Semua yang bertransaksi, semua yang berusaha harus berdoa seperti ini. Supaya menikmati apa yang menjadi roti hariannya, makanannya, dan bukan orang lain.